Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Falestari dengan NIM 2400556. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-7 yaitu tentang manajemen keuangan dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Baiklah, yang pertama yaitu apa sih itu manajemen keuangan? Nah, manajemen keuangan itu dalam pendidikan nonformal adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan untuk memastikan dana digunakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pendidikan nonformal, dana biasanya berasal dari berbagai sumber, seperti pemerintah, lembaga swasta, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pengelola program harus mampu mengatur dana tersebut dengan baik, agar tidak terjadi pemborosan ataupun penyalahgunaan. Nah, selain itu, manajemen keuangan juga harus dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, artinya semua kegiatan keuangan itu harus memiliki bukti yang jelas dan dapat diperiksa jika diperlukan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan dari manajemen keuangan dalam pendidikan nonformal sangat penting untuk menjamin keberhasilan suatu program. Nah, yang pertama yaitu mengelola dana secara tepat. Nah, artinya setiap pengeluaran harus sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dana tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan program. Nah, sehingga penggunaan menjadi lebih terarah. Selanjutnya yaitu mendukung keberhasilan program. Nah, artinya pengelolaan keuangan yang baik akan membantu seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Misalnya, jika dana sudah direncanakan dengan baik, maka kegiatan seperti pelatihan tidak akan terhambat karena kekurangan biaya. Nah, selanjutnya yaitu mencegah penyalahgunaan. Nah, artinya dengan adanya aturan dan pencatatan yang jelas, maka peluang terjadinya penyelewengan dana dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu menjamin transparansi dan akuntabilitas. Nah, maksudnya yaitu semua penggunaan dana harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat maupun lembaga pemberi dana. Selain dari tujuan, adapun prinsip dari manajemen keuangan, yaitu dalam pelaksanaan manajemen keuangan terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan agar pengelolaan berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu ada transparansi. Nah, berarti semua informasi mengenai keuangan harus terbuka dan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, hal ini sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan atau kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Nah, berarti setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang jelas, seperti nota atau laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa pengelola bekerja secara profesional. Selanjutnya yaitu efisiensi. Nah, berarti dana digunakan secara hemat dan tidak berlebihan. Pengeluaran harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya yaitu ada efektivitas. Nah, berarti penggunaan dana itu harus tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan program. Jadi tidak hanya hemat, tetapi juga harus memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengelolaan keuangan dalam pendidikan nonformal. Nah, prosedur pengelolaan keuangan dalam pendidikan nonformal dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada tahap perencanaan, yaitu menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Pada tahap ini, semua kebutuhan program dihitung secara rinci, seperti biaya, alat, bahan, transportasi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap kedua, yaitu tahap pelaksanaan, di mana penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, pada tahap ini, pengelola harus disiplin agar tidak terjadi pengeluaran dana di luar rencana. Yang ketiga yaitu tahap pembukuan, yaitu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran secara rinci dan teratur. Nah, pencatatan ini biasanya dilakukan dalam buku kas agar mudah dipantau.
Nah, tahap terakhir yaitu tahap pelaporan dan pengawasan, yaitu membuat laporan keuangan dan melakukan evaluasi. Laporan ini sangat penting untuk mengetahui apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan rencana, serta untuk menghindari kesalahan di masa mendatang. Adapun contohnya yaitu sebagai contoh, nah dalam program pelatihan menjahit, manajemen keuangan sangat diperlukan. Dana yang tersedia digunakan untuk membeli bahan seperti kain dan benang, serta alat seperti mesin jahit. Nah, selain itu, dana juga digunakan untuk membayar instruktur yang memberikan pelatihan. Nah, selama kegiatan berlangsung, semua pengeluaran harus dicatat dalam buku kas agar tidak terjadi kesalahan. Nah, setelah program selesai, dibuatlah laporan keuangan yang berisi rincian pemasukan dan pengeluaran. Nah, laporan tersebut kemudian dievaluasi untuk melihat apakah penggunaan dana sudah efektif dan efisien. Nah, dari contoh ini dapat dilihat bahwa manajemen keuangan tidak hanya teori, tetapi benar-benar ditetapkan dalam kegiatan nyata. Baiklah, dari yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan dalam program pendidikan non-formal memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan. Dengan pengelolaan yang baik, dana dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan program dapat tercapai. Nah, selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dapat meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat maupun lembaga yang memberikan dana. Oleh karena itu, setiap penyelenggara program pendidikan non-formal harus memahami dan menerapkan manajemen keuangan dengan baik, agar program yang dijalankan dapat berjalan secara lancar dan memberikan manfaat yang maksimal. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.